Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya jamaah? Alhamdulillah baik. Ini yang kerudung ungu dari mana Bu? Bogor. Boleh tepuk tangannya dong untuk Bogor. Tapi nih saya lihat di atas ada nyelip kerudung krem-krem, ini dari mana Ibu? Serang Banten, boleh tepuk tangannya untuk Serang Banten. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah Islam itu indah dimanapun berada juga dalam keadaan yang sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sebelum kita lanjut menggunakan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang gempa berkekuatan magnitudo 6,0 guncang Poso. Seperti apa? Berikut tayangannya. Juun ya Allah Ustaz. Semua dari Allah kembali kepadanya. Ya namanya Masya Allah Tabarakallah. Mengenai kejadian-kejadian fenomena itu sekali lagi saya katakan fenomena. Kenapa fenomena? Karena hal-hal itu pasti akan terjadi. Gunung, daratan, lautan pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Untuk itu sebenarnya kejadian seperti ini justru musibah yang menimpa kita harus kita empati, ada tingkat kepedulian. Betul, Ustaz. Setidak-tidaknya nanti kita akan ditanya dari kemudian. Kata Allah, aku pernah lapar tapi kamu tidak pernah memberikanku. Ya Allah. Apa itu? Ketidakpedulian kita. Apalagi sebagai orang beriman, bagikan satu tubuh. Satu yang tersakiti, yang lain merasakan. Ya Allah. Setidak-tidaknya kita ikut berdoa, bersimpati, ada namanya belasungkawa dan sebagainya. Ya, betul. Dari sini kita bisa belajar, ujian itu bisa datang kapan saja bencana itu. Ya Allah, Dan Ustaz. hari ini tanggal 25 Safar atau yang lebih akrab dikenal dengan Rabu Wakasan, Rabu terakhir hari ini. Jadi salah satu disebutkan ada wabah yang turun sekali dalam setahun, maka kita diminta untuk tolak bala di Rabu terakhir bulan Safar. Pas banget hari ini. Oh ya Allah, jadi kita harus melakukan apa ini Ustadz? Banyak, bisa bersedekah, bisa zikir, bisa sholat, bahkan bisa melakukan dengan mandi safar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah? Jamaah! Yeay! Jadi ada yang lagi viral nih jamaah tentang pernyataan yang berkata mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya karena di dalam setiap rezeki yang didapat ada hak orang lain dan caranya hak orang lain itu ada yang diberikan melalui zakat, ada yang melalui wakaf dan ada yang melalui pajak. Masya Allah, yang jadi pertanyaannya apakah pajak bisa disamakan dengan zakat dan wakaf ya jamaah? Nah sesuai banget nih sama tema kita hari ini karena kita akan membahas antara pajak dan zakat. Tapi sebelum kita lanjut menggunakan tausiah dari guru-guru kita akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang pertanyaan Menteri Keuangan. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah, jadi pernyataannya seperti itu ya Ustadz Syam ya. Saskia mau langsung tanya sama Ustadz Syam. Siap. Jadi benarkah Ustadz zakat itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengeluarkannya berbeda dengan pajak? Bahkan katanya orang yang gajinya maaf pas-pasan itu belum tentu harus mengeluarkan zakat. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tapi guru kami Pak Prof, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay! Orang yang berzakat disebut muzaki. Apa? Maka muzaki ini siapakah yang memenuhi syarat menjadi seorang muzaki? Tidak dilihat dari subjeknya atau orangnya, tapi dilihat dari objeknya, yaitu apa yang dia miliki. Setelah dia miliki sesuatu, barulah dihitung nanti waktunya dan juga daripada barang yang disimpan. Apakah dia berupa harta, apakah dia berupa ternak, apakah dia berupa dagangan, apakah dia berupa tanaman, subhanallah, atau hasil panennya, maka dilihat daripada harta tersebut. Maka dari itu ada pertanyaan, apakah
semua orang itu wajib zakat? Jawabannya tidak. Syarat pertama, dia mesti orang Islam. Orang apa? Orang Islam. Jadi kalau tidak Islam gak usah repot. Kenapa? Yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim. Kemudian siapa lagi mereka? Mereka yang sudah namanya mukallaf. Islam dan mukallaf punya kewajiban. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat nanti. Anak yang belum balik tapi ternyata dia warisannya banyak. Apakah keluar zakatnya? Maka ada dua pendapat. Perbedaan di antara pendapat ulama ini karena mengambil daripada pendapat para sahabat dan daripada beberapa sahabat yang lainnya. Nah, nanti dibahas lagi itu, subhanallah. Kemudian siapa lagi? Mereka yang memiliki harta itu sepenuhnya. Jadi kalau kas bersama tidak dikeluarkan zakatnya, banyak uangnya, tapi kas majelis taklim. Tidak tahu siapa yang punya sepenuhnya, bukan kepemilikan sepenuhnya. Siapa lagi? Mereka yang sudah mencapai daripada nisabnya. Berapa nisabnya? Kurang lebih 84 gram emas atau turunannya perak nanti berapa segala macam. Kalau sudah mencapai baru keluar daripada zakatnya. Lalu apalagi syaratnya mereka muzaki? Sudah mencapai haulnya, sudah 1 tahun penuh zakat harta tersebut ada pada dirinya, yakni daripada 12 bulan atau 1 tahun hijriyah. Lalu bolehkah sebenarnya ini orang gaji pas-pasan? Kalau gaji pas-pasan tapi pas banget, subhanallah, pas banget mencapai nisab, kalau dihitung selama 12 bulan, maka ada ulama berpendapat bolehlah dia mengeluarkan zakatnya, dihitung diakumulasi. Gajinya kalau sampai 12 bulan sebenarnya bisa dia sampai nisabnya 84 gram emas. Kalau nggak sampai? Kalau nggak sampai dia tidak wajib untuk zakat. Masya Setelah Allah. mengeluarkan cicilan motornya, bensinnya, pulsanya, setelah mengeluarkan itu. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah, tadi kan Saskia sudah nanya sama Ustaz Syam. Sekarang Saskia mau tanya sama Prof Antonio. Mohon izin Prof. Ya. Masya Allah, kita ngomongin tentang pajak, zakat. Ini ada pakarnya jemaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, langsung Saskia mau tanya izin ya Prof ya. Ya, siap, Jadi insyaallah. ada yang bilang pajak itu kan untuk masyarakat dan Ya. zakat juga untuk masyarakat Prof. Ya. Nah, terus bedanya itu di mana? Apakah ada perbedaan dari yang menerimanya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Baik. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dan pajak memang ada beberapa persamaan dan begitu banyak juga perbedaan. Persamaannya memang yang mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat. Tetapi kalau dalam zakat itu lebih difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menyetarakan income di masyarakat, demikian juga untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'alafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banas sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat, tetapi benang merahnya adalah kemiskinan dan ketidakmampuan. Sementara kalau seandainya pajak itu lebih kepada untuk membayar pegawai negeri, untuk membiayai pembuatan SIM, pembuatan KTP, pembangunan jalan dan infrastruktur. Dan itu adalah secara umum adalah untuk menggerakkan negara. Kita ambil perumpamaan di Jepang. Di Jepang itu beda banget antara orang yang membayar pajak dengan orang yang membayar zakat pribadi. Di Indonesia mungkin kelihatannya dekat ya. Tapi kalau kita bawa ke Inggris itu beda banget. Kita bawa ke Amerika beda banget. Kenapa? Karena memang zakat itu lebih spesifik kepada kaum muslimin, yang mewajibkannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara jikalau pajak itu yang mewajibkannya adalah negara. Alokasinya ada bagian-bagian khusus terutama untuk membiayai proses bernegara seperti polisi, kemudian juga kejaksaan, kemudian juga tentara. Oke. Nah, kita sebagai muslim di Indonesia memang kena 2 kewajiban ini. Kewajiban sebagai muslim kita harus membayar zakat, kewajiban sebagai negara kita membayar pajak.
Memang sekarang ada upaya bagaimana orang yang sudah membayar zakat itu mendapatkan keringanan dari sisi pajaknya. Nah, nanti mungkin di segmen berikutnya saya akan masuk lebih dalam bagaimana jikalau Ustadz Maulana sudah membayar zakat itu bisa menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Tetapi bukan mengurangi jumlah pajaknya itu sendiri. Wah, seru nih Prof berarti ya. Ya, nanti Wah. kita akan bahas lebih dalam ya Mbak, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Sama-sama. Prof. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi insya Allah sudah jelas ya jamaah, misalnya zakat itu adalah kewajiban kita yang seorang muslim, kalau pajak itulah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, Masya Allah. Jamaah! Jangan kemana-mana ya, selain satu ini kita akan kembali lagi dengan tema antara pajak dan zakat. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, Alhamdulillah.